Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfarizi Muzaki dengan NIM B1D220003. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai atap genteng tanah liat dari mata kuliah Struktur Konstruksi 2 dengan dosen pengampu Bapak Rosid Rosadi, STM Ars. Langsung aja ke pembahasannya sebagai berikut. Pada slide pertama ini terdapat pengertian atap terlebih dahulu. Di sini atap itu adalah bagian teratas dari sebuah struktur bangunan yang berfungsi sebagai penutup dan pelindung dari pengaruh cuaca seperti hujan, sinar matahari, angin, serta debu dan kotoran lainnya. Atap juga memberikan isolasi termal dan akustik, serta dapat menjaga keamanan dan privasi di dalam bangunan tersebut. Selain itu juga atap itu sebagai penutup dan pelindung dari cuaca, yang artinya itu atap ini berperan sebagai penutup dan pelindung cuaca terutama dari pengaruh cuaca yang ekstrim. Saat hujan turun itu atap akan mencegah air masuk ke dalam bangunan, juga menjaga ruangan agar tetap kering. Selain itu juga melindungi dari sinar matahari yang terik dan menghalangi panas yang berlebihan masuk ke dalam bangunan. Lalu atap itu sebagai isolasi termal dan akustik. Selain sebagai pelindung cuaca, atap juga memberikan isolasi termal dan akustik yang artinya dapat membantu menjaga suhu di dalam bangunan agar tetap nyaman. Pada musim panas, atap yang tahan terhadap panas akan mencegah panas masuk ke dalam ruangan, sehingga suhu di dalam bangunan tetap sejuk. Sedangkan pada musim hujan, atap yang rapat dan tahan air itu akan mencegah kebocoran yang dapat mengganggu kenyamanan di dalam ruangan tersebut. Selain itu, atap yang baik itu akan meredam suara dari luar dan dapat memberikan suasana yang tenang dan nyaman di dalam bangunan. Selanjutnya itu sebagai keamanan dan privasi, yang artinya atap ini juga berperan dalam memberikan keamanan dan privasi bagi penghuni bangunan tersebut. Dengan atap yang kokoh dan rapat, itu kita akan merasa aman dari ancaman luar. Atap juga menjaga privasi di dalam rumah atau gedung, mencegah pandangan dari luar yang dapat mengganggu kenyamanan kita dari dalam. Di sini ada fungsi atap, seperti yang tadi dijelaskan bahwa fungsi atap itu dapat melindungi dari cuaca, isolasi termal dan akustik, serta keamanan dan privasi. Untuk penjelasannya masih sama. Di sini ada penjelasan mengenai genteng. Genteng itu merupakan salah satu bagian bangunan yang diciptakan untuk melindungi penghuni rumah dari guyuran hujan dan paparan sinar matahari. Biasanya pemasangan genteng ini dilakukan dengan cara menggantungkannya di rangka atap dengan menggunakan paku. Untuk teknik pemasangan sendiri, genteng itu dipasang dengan teknik tumpang tindih agar lebih rapat dan mampu menghalangi hujan ke sela-sela genteng. Jika melihat dari sejarahnya, genteng itu pertama kali digunakan di Mesopotamia pada abad keempat sebelum Masehi. Buktinya itu dapat dilihat dari penggunaan genteng atap datar pada rumah-rumah di Asia Selatan pada 2600 hingga 2200 sebelum Masehi. Kemudian, genteng juga muncul pada abad ketiga sebelum Masehi di Lerna, Yunani. Penemuan awal genteng di Yunani kuno itu ditemukan dalam sebuah penelitian di Corinth, suatu area terpencil. Pada masa itu, genteng itu digunakan sebagai pengganti atap jerami di kuil pemujaan dewa Apollio dan Poseidon. Sedangkan penemuan genteng tanah liat sendiri itu diketahui dan dari kemunculan genteng tanah liat yang berukuran 265 mm kali 165 mm di sebuah patung pada tahun 1477. Pada slide selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai pembuatan genteng tanah liat. Yang pertama itu proses pembuatan itu pemilihan bahan baku.
yang berupa tanah liat yang digunakannya itu harus berkualitas tinggi, bebas dari kotoran dan bahan organik, lalu air yang digunakan untuk membantu proses pencetakan. Yang poin B itu pencetakan yang terdiri dari pencampuran, yaitu tanah liat dicampur dengan air hingga mencapai konsistensi yang tepat, lalu pembentukan tanah liatnya itu dibentuk menjadi genteng menggunakan cetakan. Bentuk dan ukuran genteng itu dapat bervariasi tergantung pada desain yang diinginkan. Lalu pada poin C ada pengeringan. Genteng yang telah dicetak itu kemudian dikeringkan. Untuk apa? Untuk mengurangi kadar airnya sebelum proses pembakaran. Pengeringan ini dapat dilakukan secara alami di bawah sinar matahari atau menggunakan oven pengering. Lalu pada poin D itu ada pembakaran. Genteng yang sudah dikeringkan tadi itu dibakar dalam tungku pada suhu tinggi. Biasanya itu kisaran antara 900 sampai 1000 derajat Celcius. Proses inilah yang mengubah tanah liat menjadi material yang keras dan kuat. Lalu yang terakhir itu ada proses finishing. Setelah dibakar, itu genteng mungkin mendapatkan perlakuan tambahan seperti pelapisan atau pewarnaan untuk meningkatkan tampilan dan ketahanannya terhadap air. Selanjutnya ada kelebihan genteng tanah liat. Kelebihannya itu saat ini banyak rumah yang menggunakan jenis genteng ini pada hunian. Hal ini yang tak terlepas dari berbagai kelebihannya, di antaranya ramah lingkungan karena terbuat dari material alami. Yang kedua, aman bagi kesehatan para penghuninya karena tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Yang ketiga, itu memiliki kemampuan meredam hawa panas dengan lebih baik. Lalu yang keempat itu mampu menjaga kelembaban udara dengan baik. Selanjutnya harganya relatif lebih murah, lalu mampu meredam suara dengan baik, dan memiliki bobot yang lebih ringan. Selain itu juga kuat, tahan lama dan kokoh, lalu juga tidak menimbulkan suara yang berisik ketika saat hujan atau terkena air hujan. Selain memiliki kelebihan, genteng tanah liat ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya, mudah retak dan pecah jika terjatuh dan tertimpa material yang lebih berat, rawan bocor karena mudah retak. Lalu jika pemasangannya kurang tepat, itu rembesan air dapat masuk dengan mudah. Pemasangannya memakan waktu yang lama. Lalu apabila terkena suhu yang ekstrim, warna asli dari genteng tersebut dapat memudar. Dan yang terakhir itu mudah terkena lumut atau jamur. Jadi perawatannya harus intensif. Pada slide terakhir ini ada daftar pustaka, ada beberapa artikel dan jurnal yang saya ambil dari materi tersebut yang telah dijelaskan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.